saat itu karena kita udah punya niat itu mau umroh ceritanya Teh. Mau umroh dan akhirnya karena saya baru punya anak satu, udahlah ajak aja deh anak juga satu ini gitu kan. Akhirnya diajak lah Teh, kita ngurus lah segala paspor, visa dan sebagainya. Karena udah tahu nih ancang-ancang dananya udah ada. Iya. Udah punya duit nih. -7 sebelum keberangkatan Teh. Ada itu kebijakan itu Teh. Masya Allah. Sebelum H-7 sebelum umroh atau sebelum pikniknya tuh? Umroh. Oh, jadi Masya Allah. Jadi kan kita udah tahu tuh. Enggak sebelum pikniknya Teh. Tapi kan umroh udah daftar Teh. Iya, betul. Udah kita masukkan juga ya. Udah bayar lunas. Itu ya ke umroh. Dan akhirnya wah ini gimana? Tapi kita yakin ya Teh kayak apa ya? Umroh ini bukan karena ada uangnya sebenarnya kan panggilan ya gitu. Jadi udah yakin udah bismillah aja gimana caranya biar umroh ini tetap berjalan juga dan uang ini bisa dikembalikan gitu ya dengan apapun caranya. Malam-malam itu jam 11 malam Teh waktu itu. Hujan besar Teh. Ada yang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Kita kan agak takut juga Teh ya jam sih yang mau datang gitu. Parno 11 malam ya. Begitu dilihat oh iya ada benar. Begitu buka maaf ini Kang dengan rumah tahfiz Fatih Al Ayyubi gitu namanya Fatih Al Ayyubi Teh. Oh iya gitu kenapa ini ada kiriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua penonton Kasih Makna. Setelah kemarin kita vakum, ketemu lagi masih bareng saya Marita Budi Lestari. Dan hari ini Kasih Makna kedatangan tamu spesial lagi. Setiap kali yang datang ke Kasih Makna adalah tamu-tamu spesial. Kali ini adalah seorang teteh cantik, Teh Cila Dahlan. Halo Teh Cila. Halo Teh Marita. Beliau adalah ownernya Kaisar Tour and Travel. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Teh ya. Siap, boleh. Saya mau tanya ini, pemirsa Kasih Makna juga pasti pengen tahu asal mula Teteh kenapa memilih bisnis Teteh adalah Tour and Travel, bukan bisnis lainnya. Kan Teteh basicnya dari pesantren ya. Perkenalkan ini Teteh dari santri ya gitu. Iya betul, santri. Kalau santri ini kan biasanya yang dia terjuni dunia pendidikan. Nah, Teh cerita ya Teh, silahkan Teh. Oke, makasih Teh Marita. Jadi awal mula kenapa saya memilih bisnis tour and travel sebagai ini sebenarnya bisnis awal kami ya Teh. Jadi tadinya nggak pernah berbisnis sama sekali. Terus kita karyawan juga, karyawan di lembaga seperti itu. Awalnya suami Teh, lebih ke suami yang suka banget sama bis. Sukanya bis bukan sama travelingnya kan ya Teh. Jadi kalau saya lebih memilih itu perjalanan kereta gitu kan. Sedangkan suami tuh suka banget bis, sampai dia tuh tahu gitu Teh. Ini bis tahun segini, ini ini udah nggak asli bentukannya, pokoknya semua tentang bis suka. Lalu pada tahun berapa ya, 2015 kayaknya Teh, itu akhirnya saya memilih resign dari kerja karena ibu di Garut sakit. Akhirnya kami bekerja di lembaga di Jakarta Teh. Di Jakarta, berarti betul. Semua tadi Teteh dan Bapak semua di Jakarta betul, di Jakarta semuanya. Nah setelah itu akhirnya karena ibu sakit, salah satu dari kami harus resign. Ya udah saya aja lah gitu kan, mengalah istri mah ya Teh gitu. Akhirnya ke sana. Setelah itu suami gak lama nggak kuat LDR kayaknya Teh ya. Jakarta Garut. Iya, Jakarta Garut. Lumayan tuh. Berapa tahun itu LDR-nya? 2-3 tahun. 2 tahun lumayan itu ya Teh. Kan. Habis itu kayak aduh saya juga resign aja deh gitu. Kita bangun usaha sendiri aja. Dan itu tanpa tahu Teh mau usaha apa ya. Bener-bener blank berarti ya? Iya, betul. Saat itu juga kayak, aduh jangan dulu lah gitu. Kita nih gak punya pegangan apa-apa. Dan saat itu saya sedang hamil Teh. Takut tabungan, aduh biaya gitu. Itu kayak sedih tapi ya udahlah, bismillah gitu kan. Nah akhirnya suami pindah ke Bandung Teh. Saya kayaknya nggak di Garut. Gimana kalau kita buka usaha di Bandung aja. Jadi awalnya nggak serta-merta langsung ke travel sih Teh. Karena kami basicnya itu kayak Teteh bilang tadi pesantren ya Teh. Iya betul. Kayaknya harus
mengajar dimanapun kita berada katanya. Jadi ngajar dulu pertama ya. Ngajar dulu, akhirnya di Bandung. Setelah itu, nah mulailah goncangan ekonomi terjadi ya teh. Akhirnya nih harus ada bisnis. Nah akhirnya Akang memulai dengan apa istilahnya calo lah teh. Iya, kan? dimulai dari Kita hal jadi, kecil dulu yang minim modal. Minim modal. Jadi kita akhirnya membuka untuk teman-teman yang awalnya itu teman kantor kami justru kayaknya yang ingin wisata ke Jogja kalau nggak salah saat itu pertama kali. Ya udah deh kita sewain bisnya. Jadi dicarikanlah bisnya. Lalu setelah itu akhirnya benar sih teh itu tuh iklan dari mulut ke mulut itu benar adanya ya teh. Jadi kita nggak pernah iklan sama sekali karena belum seserius itu. Akhirnya dari mulut ke mulut, itu aja tuh pakai punya Kang Irfan. Tapi gitu. saat itu sudah punya bendera sendiri Kaisar atau belum? Belum teh. Tanpa bendera berarti. Jadi mulai aja dulu, ya, gitu kan. Mulai aja dulu deh, gimana entar gitu ya. Udah akhirnya. Setelah itu banyak teman-teman yang mulai tahu. Kalau dulu zaman apa sih teh kita BBM apa ya? Iya BBM Messenger kan dulu tuh di BBM. Jadinya lah ini nggak bisa kemana. Nah akhirnya dari sewa bis itu kenapa kita nggak range juga gitu kan untuk perjalanannya. Jadi kayak travel organizer gitulah gitu. Ya akhirnya ada sih teh gitu mulai-mulainya. Ayo dihandle ya dari mulai hotel ya pokoknya. Jadi itu mulai begitu pengen merambah ke hotelnya dan biasanya event-event yang ada di kegiatannya itu berarti kan masih pakai tanpa bendera apa udah mulai nih? Udah sih sebenarnya. Jadi kemudian anak kita namanya Kaisar. Oh, Masya Allah, luar Jadi biasa. kita bingung apa namanya ya? Dulu Kaisar Tour aja deh gitu. Tapi itu belum mengurus hal-hal seperti izin operasional seperti itu belum teh. Akhirnya yaudah deh, boleh kita pakai Kaisar Tour namanya gitu. Itu tahun berapa itu teh berdirinya? 2000, saya sampai lupa ya teh. 2010, 11? 2015 sih teh. 2015. Ya, itu kan ketika benderanya secara resmi ya di 2015. Jadi sebelum itu ya mungkin 2013 ya. Iya. 13-an. Ini kalau misalnya saya melihat di IG-nya Kaisar Tour and Travel ada satu pepatah yang luar biasa nih, begitu ngelihat saya langsung jatuh cinta. Nah ini nih hal yang paling jahat adalah mengkerdilkan pikiran yang cemerlang bagi tubuh yang malas gitu kan, betul. Yang mengutamakan istirahat padahal belum lelah katanya Buya Hamka. Wah ini bener-bener ini kayak ini ciri khas dari kata-kata yang begitu simpel aja kita tahu bahwa hal itu adalah cerminan semangat ownernya gitu. Saya juga lihat di situ tour and travel itu masih merambah kita wisatanya lokal ya teh ya? Ya betul, masih domestik ya teh ya. Jadi hanya Indonesia dan sebenarnya sama Asia juga sih teh. Jadi beberapa kali kita handle ke Malaysia, Thailand dan Singapura. Oh berarti ke luar negeri juga bisa? Ya, boleh. Mau piknik santai. Betul ya. Ini jangan-jangan tim Kasih Makna ini saat yang pertama dilirik ya untuk mengadakan perjalanan. Kasih Makna kapan mau travel ya? Pasti ya. Gathering ya teh ya. Nanti setelah subscribernya banyak. Amin. Insya Allah. Kemudian dari Kaisar Tour and Travel sendiri benar-benar mendapatkan cerita-cerita, mendapatkan tim ini kan harus solid ya teh ya. Betul. Mulai dari harus yang ngerti ngelobinya misalkan, kemudian yang paham tentang tadi acara-acara runtunannya benar-benar kita nggak bisa asal, bukan orang-orang yang diterjunin begitu aja. Nah, Teteh ini triknya apa atau bisa kasih tahu ke kita nih gimana kalau misalnya kalian mau ini yang dibutuhkan pertama kali apa gitu dalam membangun bisnis tour and travel? Ya, jadi awal mula kita mendapatkan tim gitu Teh ya. Itu lebih ke keluarga sih sebenarnya. Jadi kita manfaatkan dulu nih, ya kan, inner circle kita nih siapa aja. Berkualitas, tapi harganya murah gitu. Tim low budget ya. Iya, betul. Nah, jadi akhirnya kita handle dulu dengan kakak-kakak saya gitu ya. Dan alhamdulillah nih, ya qadarullah sih Teh ya. Kebetulan nih
teteh saya ini apa ya, MC gitu ya, terjun di dunia MC. Dan Masya Allah. Akang pun ini di lembaga yang Islami gitu ya. Dan apa namanya, lembaga-lembaga yang memang bergerak di bidang-bidang apa ya, event-event pengajian, Islami, ya, pengajian, lalu apa namanya, nasyid, seperti itu kan. Iya. Kita tahu sendiri kan orang-orang nasyid itu kebanyakan MC juga, terus dia terbiasa dengan event-event seperti itu kan. Akhirnya kita ambillah itu dari penyanyi-penyanyi lokal Bandung tuh teh awal-awalnya. Penyanyi. Ya, jadi tour leader itu kami ambil Masya Allah. dari mereka itu, dan masih muda-muda kan, jadinya berapa aja boleh deh, Kang gitu. Yang penting biasanya dipanggil Ustadz ya kan. Yang penting travel gitu, traveling kemana lah, yang penting ikutan liburan gitu. Akhirnya beberapa orang tuh di awal kita berdiri ada 3 orang teh. Ya, ada 3 orang tim, yang satu untuk bagian administrasi, yang satu itu menghandle di lapangan nanti, lalu yang satu lagi di pembuatan paket paket event betul, perjalanan seperti apa aja. Itu aja sih 3 orang itu yang saya belum terjun di situ tadinya teh. Jadi ya udahlah, masih ibu rumah tangga aja yang terima. Masih kecil waktu itu kan teh, jadi masih belum bisa tune in ke sana. Jadi alhamdulillah di 3 orang ini akhirnya mulai deh teh, misalnya untuk memulai iklan-iklan lah, kayak ikut-ikut tender gitu ya. Seperti itu sih. Biasanya kalau melakukan iklan Kaisar Tour and Travel tuh di event-event apa aja, atau iklannya melalui media apa gitu? Kalau kayak seperti pameran, bazar itu justru kita nggak pernah teh, pernah sama sekali. Jadi yang ada pernah kita lakukan itu ya sosial media sih. Sosial media, ya betul. Waktu itu masih Facebook mungkin. Sama sebelum ada IG. Mohon maaf, ini 40 tahun ke atas. Jadi Facebook tuh, lalu yang lebih utamanya sih itu sih iklan dari mulut ke mulut ya. Jadi banyaknya tuh repeat order teh. Jadi udah pada kenal, udah tahu kualitas. Di sekolah A misalnya, itu pakai Kaisar Tour aja, nanti ke sekolah B gitu juga sama gitu. Akhirnya alhamdulillah lah. Nah, kalau misalnya dari perjalanan yang sudah berjalan ini, apakah ada cerita yang paling lucu gitu, atau memorable banget dalam perjalanan Kaisar Tour and Travel? Iya, banyak sih teh. Ceritain biar kita tahu nih. Lebih banyak daripada yang lucunya sebenarnya. Biar kita tahu. Jadi kalau misalnya kita membangun bisnis, kayaknya nanti bakal sedih, kayaknya udah nggak kaget. Ya, betul. Jadi salah satunya biasanya teh, kalau misalnya kita lagi perjalanan, akhirnya nih saya terjun juga kan teh, pada akhirnya terjun di sana jadi tour leader juga teh. Jadi ibu-ibu ini jadi tour leader juga. Nah, kadang kalau misalnya kita bawa rombongan ibu-ibu itu lebih seru sebenarnya teh, ya kan? Jadi ibu-ibu tuh mudah sekali diarahkan. Jadi ibu-ibu kita bikin yel-yel misalnya gitu ya. Dan itu menjadi bahan promosi Kaisar Tour juga dengan mudah gitu kan. Kadang-kadang kita yang bikinin yel-yelnya, dan ibu-ibu itu ya aja gitu ya. Tapi yang lucunya itu sering ketinggalan bis teh. Aduh, ini bukan lucu lagi. Iya, agak ngeri ya. Jadi kadang udah di absen gitu kan. Di absen, udah semuanya. Tiba-tiba ibu itu keluarlah dari bis gitu ya. Entah, jajan kue ada aja. Akhirnya udah sampai mana teh? Itu ada. Udah jauh ya. Betul. Akhirnya dijemput juga lah ya sama sama bis yang tertinggal juga di sana kebetulan. Jadi banyak sih sebenarnya hal-hal lucu ya teh, kayak gitu-gitu yang di luar di luar prediksi kita, jadi di lapangan. Tapi ya banyaknya menyenangkan sih teh memang. Ya, tapi juga jalan-jalan ya teh. Iya. Memang kadang-kadang kan kalau misalnya kita tour and travel ini kan lebih ke bisnis di bidang jasa. Kadang-kadang hal-halnya itu justru yang menjadi problema adalah tadi tentang ikatan antara kita gitu ya, sebagai manusia, daripada hubungannya kita, daripada kayak misalnya salah data atau apa gitu ya. Betul, nah, itu kalau misalnya ada ketinggalan, pernah nggak dapat komplainan yang benar-benar bikin sedih gitu?
Sering teh, enggak ya, alhamdulillah. Jadi kadang gimana ya teh, kita nih rombongan kadang satu perjalanan 7 bus gitu, atau lebih dari 5 lah. Itu kan banyak isi kepala ya, yang ini maunya A, yang ini maunya B. Kadang kita udah arrange perjalanan seperti sudah terjadwal semuanya, di tengah jalan tiba-tiba oh ini kita rubah semuanya gitu. Nah kadang customer itu nggak mau tahu teh, ya kan? Misalnya salah satunya apa ya yang inilah yang kecil tuh, misalnya harusnya di event itu ada organ tunggal misalnya teh, gitu kan? Dan itu kan kita nggak bisa panggil secepat itu ya. Namanya di kota orang, misalnya di Jogja lagi di Bromo atau di mana, itu kita harus pakai ini ya gitu. Nah itu yang kadang-kadang nggak bisa kita wujudkan misalnya teh, karena mungkin waktu, terus juga belum nggak ada nggak ada permintaan sebelumnya kan, ya ada persiapan itu, dan itu wah bisa jadi hal yang ya kan mencoreng juga sih teh, kadang-kadang hal seperti itu menjadi ketidakpuasan customer, tapi akhirnya kita alihkan gitu teh dengan menawarkan misalnya ada program lain nih mau nggak gitu misalnya. Berarti teratasi ya permasalahan. Ya, sebenarnya sih gitu. Teratasi ya teh, cuma kadang di lapangan karena kita nggak semua turun ya teh, jadi tour leadernya aja misalnya gitu. Kadang mereka ada yang baru pertama kali turun ke lapangan, jadi wah panik gitu. Dan ya seperti itulah teh. Banyak hal. Biasanya kalau misalnya rombongan dalam satu bis ini tim guide-nya yang timnya berapa orang? Bis ya. Per bis. Jadi per bis itu biasanya ada 1 tour leader dan 1 fotografer. Oh gitu. Seperti itu ya. Tapi setiap bis atau enggak? Kalau tour leader setiap bis sih. Setiap bis ya. Setiap bis ada untuk menghandle rombongan. Kalau misalnya nih mau tanya problematika ya dunia tour and travel, kan udah dikasih tahu misalnya turnya ke Malang misalnya ya, tujuannya adalah Bromo misalkan, kemudian wisata petik buah apel, tiba-tiba saya nggak mau wisata petik buah apel, boring, di Bandung juga banyak petik-petik buah lainnya, melon itu ya, jeruk, jambu. Kalau misalkan tiba-tiba mau rubah destinasi, itu bisa nggak? Pernah nggak ngalamin hal-hal kayak gitu? Pernah banget teh. Pernah. Ada, selalu ada kayak gitu ya. Jadi biasanya sih kalau rombongan yang di luar itu ya, di luar jadwal seperti itu, biasanya rombongan yang ini teh dari dinas atau lembaga seperti itu ya. Karena kalau anak-anak sekolah nggak mungkin teh merubah schedule, sudah diatur ya sama sekolah. Jadi biasanya yang lembaga seperti itu kan nggak sampai satu bis tuh nggak sampai full gitu ya. Jadi kadang udah deh nggak usah ke sana, kita juga udah biasa gitu, udah boring sana terus gitu. Akhirnya ya mau nggak mau sih teh kita penuhi juga pada akhirnya. Berarti walaupun sebenarnya mustahil ya, seharusnya kan sesuai SOP nggak bisa ya putar destinasi, karena kayak tadi kita harus menghitung HPP segala macamnya, tiba-tiba buyar ini gara-gara ini, tapi tetap bisa berarti ya nego. Bisa sih dengan negosiasi. Tapi kalau bisa ya jangan, kasihan. Ribet ya. Benar-benar. Nah sekarang tadi kan Tata bilang ada paket-paket nih untuk ketika orang-orang mau menggunakan jasanya Kaisar Tour and Travel. Paket-paketnya itu sendiri apa aja sih Teh? Oke. Jadi karena paket kami domestik ya Teh. Itu termasuk beberapa tempat wisata di Indonesia tentunya. Tapi lebih fokusnya saat ini memang banyak permintaan yaitu Jogja dan Malang. Masih jadi Jogja, favorit Malang, destinasi. Dieng sih sekarang ya. Ya karena Dieng juga udah banyak banget kan tempat-tempat wisata barunya. Jadi, nah ini salah satu kelebihan kami mungkin Teh. Jadi kita selalu menyesuaikan budget customer. Berarti. Gitu. Jadi misalnya kita publish nih ya ke Jogja misalnya 600.000 lah. Iya, gitu, 1 orang. Ya, per orang, per pax-nya 600.000. Lalu customer bilang, ini kayaknya nggak masuk nih Pak, gitu. Budgetnya. Bisa nggak kalau misalnya diturunkan budgetnya? Nah, ini bisa banget ya Teh. Jadi kita akan mengatur fasilitas yang ada. Jadi misalnya menyesuaikan lah dengan budget 600.000 mungkin kita bisa dapat hotel bintang 5 misalnya.
Iya. Nah dengan menurunkan budget berarti hotelnya akan Turun bintang. Betul, seperti itu. Jadi Iya. ada banyak hal yang bisa dibicarakan lah gitu ya. Kalau Iya. misalnya paket-paket itu, kalau misalnya minta penawaran, ini udah ada kan publish-publishnya ya, paket Jogja, paket Malang, lalu paket mana lagi tuh, Asia seperti Iya. itu. Dan kebanyakan yang kami handle ini sekolah-sekolah sih Teh. Berarti daripada instansi Iya, gitu betul. ataupun kantor-kantor banyak kan Sekolah. pelajar. Iya. Tapi memang itu adalah apa ya, target yang sangat Betul. liburan tiap tahun, Betul, ya selalu kan. ada. Terus 1 kelas 1, 2, 3, Ya, 4, 5, 6. perpisahan ya kan? Betul. Selalu ada. Betul. Jadi kayaknya lebih, dan itu alhamdulillahnya ya untuk saat ini tuh kita handle misalnya ada sekolah yang sampai 5 tahun pakai kita terus. Oh, Masya Allah gitu. ya. Itu sih kayaknya paket-paket yang Berarti bahwa harga itu bisa mengikuti ya betul, permintaan customer. Misalkan kita mau lebih elit lagi dinaikin, tapi jarang ada yang mau. gitu ya. Jarang ada yang naikin ya. Biasanya sih, mintanya diturunin. Gitu. Masya Allah. Iya, iya. Terus kalau misalnya di dunia travel sendiri itu ada nggak pernah misalnya dia sudah DP tiba-tiba cancel, hal itu nggak bisa, nggak jadi gitu? Ya, ini ada cerita juga Teh Iya. soal itu ya. Di era COVID Teh. Oh iya, betul betul. Kan? Nah di era COVID itu sempat nih H-1 perjalanan Teh, Wow, iya. itu cancel dan kita udah nggak bisa mengembalikan kan uang dari customer itu karena udah masuk semua vendor, Iya, betul. ke hotel, ke bis dan restoran lain sebagainya. Nah itu Jadi kembali solusinya lagi ke gimana? lobby sih Teh ya. Oh iya. Jadi kita juga nggak mau membuat customer kecewa Iya. gitu dengan apa. Jadi H-1 itu baru keluar Teh, baru keluar Aturan dari larangan pemerintah untuk, ya. Betul, larangan untuk keluar daerah gitu. Akhirnya ya di lobby beberapa persen saja sih Teh sebenarnya yang bisa dikembalikan. Itu juga sebenarnya terjadi di sekolahan anak saya itu. H-1 bulan harusnya 27 hari lagi piknik tiba-tiba dibatalkan karena edaran pemerintah dilarang tadi keluar ya kan. Iya, Iya. iya. Tapi ya memang kita juga sama nggak refund 100%, mungkin sekitaran berapa ya, 40% sampai 50% gitu yang di refund karena tadi udah dijelaskan sebagian sudah masuk ke vendor, sudah dibuat kaos-kaos buat seragam piknik ya Teh ya. Betul. Dan ada penawaran lainnya itu paling di reschedule Teh. Iya. Jadi uang udah masuk di vendor, akhirnya karena memang kebijakannya nasional ya Iya. saat itu, jadi nggak hanya 1 daerah, 2 daerah, akhirnya bisa di reschedule di 2 tahun kemudian. Karena lumayan lama Iya, kemarin lumayan lockdown. lama. Dan kemudian baru ada. Tapi itu bisa ya dari pihak vendor bisa di reschedule, alhamdulillah. Kemudian kalau misalkan dulu itu kan waktu COVID benar-benar kita vakum banget kegiatan bepergian, jalan-jalan. Nah itu Kaisar Tour and Travel nih ngapain tuh pas lagi pada libur? Istirahat gitu kan. Istirahat, seriusan ini istirahat. Jadi itu masa-masa kelam kayaknya. Iya, masa kalau diceritakan ya. jangankan Betul. dunia tour and travel, semua bisnis di Ya, saat itu betul, ya. betul. Jadi pada saat COVID itu sekitar 2 tahun ya Teh? Iya, 2 tahun, hampir. Hampir 2 tahunan itu akhirnya ya mau nggak mau kita banting setir tuh Teh, gitu kan, kalau nggak salah saya tuh waktu itu jualan sih Teh. Jualan apa waktu itu? Jualan apa? Semua dijual ya. Ya pokoknya Tapi bukan ada. tapi bukan jualan isi rumah ya kan? Alhamdulillah. Mana sih? Jadi akhirnya kita misalnya dana operasional juga udah nggak bisa. Sebenarnya gini Teh, waktu COVID itu datang ya misalnya vendor-vendor minta dikembalikan juga nggak bisa gitu dari vendornya. Akhirnya uang yang harusnya untuk operasional juga kan kepake juga Teh ya untuk kebutuhan sehari-hari lah dan lain sebagainya. Yang kita jaga adalah tim ini Teh. Jadi kasihan juga kan kita bersandar lah istilahnya gitu dengan Kaisar Tour. Akhirnya gitu kita bikin tim lagi kayak gimana kalau kita jualan aja gitu, jualan apalah yang bisa kita lakukan gitu saat itu. Kalau saya tuh waktu itu jualan daster kalau nggak salah Teh. Oh, daster. Berarti dari jalan-jalan terus jualan daster. Jalan-jalannya di rumah. Iya. Tapi di saat COVID itu memang tiba-tiba yang melonjak adalah penjualan baik makanan maupun itu tadi ya. Betul. Baju semua langsung melejit gitu. Iya, alhamdulillah waktu itu sih. Dan
waktu itu juga karena nggak bisa kemana-mana ya Teh ya. Iya. Jadi beberapa tapi ada Teh waktu jeda sebelum COVID Delta atau apa ya, kita sempat tuh bisa keluar lagi. Iya. Dan alhamdulillah tuh di tengah-tengah COVID juga ada aja Teh yang Ada yang masih bis, sudah bisa ya. jalan-jalan ya. Ini permintaan bis aja tapi nggak sampai di range itunya ya. Enggak ya. Jadi sampai ke sewa-sewa bis aja sih kayaknya. Kalau sekarang kan sudah normal seperti biasa lagi ya. Jadi kalau misalnya sekolahan mau piknik bisa pakai Kaisar Tour and Travel. Betul, insya Allah. Kalau misalnya yang favorit itu biasanya destinasinya kemana sih? Jogja Teh. Itu kemana aja kalau ke Jogja? Kalau Jogja itu banyak banget sih Teh ya sekarang, dan wisata Jogja itu terus menerus ada aja yang baru gitu, nggak pernah ngebosenin gitu istilahnya. Dan kebanyakan, nah ini nih Bu Teh, kalau misalnya Jogja itu ada dua unsur ya, ada budayanya juga kental, ya kan, kita bisa keraton lah, terus ada Taman Sari, yang bisa diulik, ada istilahnya apa sih kalau misalnya edukasinya juga ada gitu. Nah yang kedua yaitu tempat wisatanya. Jadi pantai ada, gunung ada gitu. Iya betul. Kalau pantai biasanya kemana itu destinasinya? Pantai itu sekarang banyak banget baru ya, di Gunung Kidul, di Bantul juga. Kalau dulu kan hanya Parangtritis ya. Iya. Kalau sekarang ada Indrayanti, ada banyak banget lah pokoknya. Makin ke sana ya, apalagi sekarang ada yang baru itu ya, beach club. Oh iya. Itu kayak ke sana juga enggak? Bisnis barunya itu ya. Oh iya betul. Iya itu bagus juga. Tapi ke sana enggak dari Kaisar Tour and Travel sendiri? Enggak sih, nah ini Teh karena kita pasarnya anak-anak sekolah. Iya. Ya. Jadi kebanyakan itu berkutat di kota, Jadi lebih ke Taman Pintar. Iya, Taman Pintar di Jogja. Betul. Terus ke Keraton, Taman Sari, Benteng biasanya ya, benteng-benteng. Ya gitu sih. Jadi yang memiliki nilai pengetahuan buat betul, anak-anak sekolah. Ya. Karena kalau itu kan lebih ke wisata, mungkin instansi yang minta ke sana ya. Kalau misalnya instansi biasanya sih lebih ke fun gitu kan Teh. Iya. Ke pantai, terus juga ada ke yang di bukit itu Teh. Gimana saya di bukit mana? Manoreh sekarang Teh. Oh iya, Bukit Manoreh, betul. Kemudian tadi kan kalau misalnya kita ada nih sekolahan pengen paket wisata, tapi yang belum, biasanya kan kalau paket wisata tuh Jogja sudah disodorin tadi ya, seperti misalnya sekolah ada Taman Sari, ada Keraton. Kalau misalnya dia pengen destinasinya dia yang tentukan, itu bisa nggak sih? Pernah nggak ngalamin itu juga? Bisa banget Teh. Jadi biasanya klien itu minta paket wisata misalnya ke Jogja, lalu kita berikan dan akhirnya mereka yang ini udah nih, ini nggak usah nih gitu. Jadi dicoret, terus mereka minta destinasi yang lain seperti itu. Dan kalau misalnya masih bisa masuk ke budgetnya sih boleh banget Teh, bisa banget seperti itu. Kita ke topik yang sekarang lagi panas nih. Kebijakan pemerintah ya kan, bahwa sekolah nggak boleh jalan-jalan setelah berbagai macam tragedi yang sangat tidak terduga dan tidak kita harapkan ya bertahun-tahun yang lalu, sampai keluar peraturan pemerintah bahwa di Jabar ini nggak boleh ada sekolah yang melakukan study tour. Itu mempengaruhi nggak Teh? Sangat Teh. Pengen curhat ini ya. Jadi, ayo Teh curhat aja. Itu jadi waktu banyak sekali musibah gitu musibah kecelakaan itu menjadi pelajaran juga kan buat kami. Dan alhamdulillah Teh, kalau Kaisar Tour sendiri itu tidak pernah memberikan bis yang misalnya nggak layak lah gitu kan. Jadi melalui pemeriksaan dari tim Kaisarnya dulu ya. Betul. Jadi ada istilahnya Teh ya, ada standarnya lah. Kalau kita misalnya tidak boleh menggunakan bis 2005 ke bawah misalnya gitu kan. Jadi ada standar-standar seperti itu. Lalu ketika kebijakan pemerintah Jawa Barat khususnya Jawa Barat itu Masya Allah Teh, bingungnya minta ampun ya, karena permintaan klien ke kami itu kebanyakan keluar Jawa Barat. Iya betul. Jadi Jogja, Malang, terus Dieng seperti itu kan. Akhirnya alhamdulillah tuh Teh, musibah itu
Memberikan apa? Iya, iya. Hikmah. Hikmah pasti ada sih Teh, tapi Iya. sampai sekarang juga kita masih mencari hikmah. Jadi kita akhirnya harus, ya namanya klien gak jadi gitu kan, minta itu ya, minta Refund pasti. itu sampai ratusan juta saat itu Teh, karena permintaan Lumayan. banyak-banyaknya. Iya. Jadi Kemudian peraturan keluar. betul Teh, peraturannya keluar sampai karena yang kami handle kan swasta ya Teh, Iya. sekolah swasta kebanyakan. Sebenarnya berani-berani aja pada awalnya, swasta nggak apa-apa kok gitu Iya. kan, yang nggak boleh pemerintahan gitu, maksudnya negeri. Tapi pada saat itu ada kasus mencuat, kepala sekolah swasta justru yang dicabut gitu, Oh iya, betul tidak betul. patuh pada Iya. peraturan pemerintah. Akhirnya ya udahlah, kendor semua tuh Teh ya kan, ya nggak jadi gitu karena seperti Iya itu. betul. Akhirnya mereka meminta untuk dikembalikan dananya sampai ratusan juta seingat saya. Dan itu Teh yang lucu, sedih tapi lucu gimana sih Teh? Jadi sebenarnya sedih, tapi kita bikin lucu gitu. Jadi saat itu karena biasanya kalau Teteh mungkin sama yang pengusaha juga, biasanya kalau udah ada proyek nih, Iya. kita udah tahu kan Teh keuntungannya berapa, Iya, kita betul. bisa ambil terus spend untuk dana lainnya berapa. Iya. Saat itu karena kita udah punya niat itu mau umroh ceritanya Iya. Teh, mau umroh, dan akhirnya karena saya baru punya anak satu, Iya. udahlah ajak aja deh anak juga satu ini gitu kan. Akhirnya diajak lah Teh, kita ngurus lah segala paspor, visa dan sebagainya, karena udah tahu nih ancang-ancang dananya udah ada. Iya. Udah punya duit nih gitu. -7 sebelum keberangkatan Teh, ada itu kebijakan itu Teh. Masya Allah. Sebelum H-7 sebelum umroh atau sebelum pikniknya tuh? Umroh. Oh, Jadi Masya sebelum- Allah. Jadi kan kita udah tahu tuh, enggak sebelum pikniknya Teh. Tapi kan umroh udah daftar Teh. Iya betul. Udah kita masukkan juga ya. Udah bayar lunas. keuntungan itu ya ke umroh. Iya. Dan akhirnya wah ini gimana? Tapi kita yakin ya Teh, kayak apa ya? Umroh ini bukan karena ada uangnya sebenarnya, Iya, kan emang panggilan. ya gitu. Jadi udah yakin, udah bismillah aja gimana caranya biar umroh ini tetap berjalan juga dan uang ini bisa dikembalikan gitu ya dengan apapun caranya. Akhirnya saya dan suami itu udah ayo kita lakukan negosiasi lah untuk pengembalian uang ini. Akhirnya alhamdulillah sih Teh. Mau ngerti Jadi ya. kita nego akhirnya oke, di reschedule aja kalau gitu. Jadi di reschedule tidak ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, tapi ke Jawa Barat. Jawa Barat mana nih? Yang ada Pangandaran Teh. Pangandaran. Masih aman berarti ya kalau piknik ke alhamdulillahnya sana. ada yang ke Pangandaran, ada yang ke Ancol waktu itu kan ya, masih bisa kan ke Jakarta. Dan alhamdulillah kliennya juga mau aja Teh, daripada uang nggak kembali kan. Iya betul. Akhirnya yaudah deh nggak apa-apa, boleh kita arahkan ke yang lain aja lokasinya. Iya, berarti memang inti sebuah bisnis itu ya pinter-pinter ownernya negosiasi ya. Nego dan lobby itu Teh. Memang sekarang juga kebijakan tersebut jadinya pihak sekolah nggak berani gitu mengadakan event-event study tour, sehingga sekarang yang mengadakan adalah wali murid. Ada aja kan celahnya Teh. Iya, Bisa karena study tour kita jalan-jalan itu sebenarnya bukan sekedar jalan-jalan. Selain kita mungkin healing, tapi ada banyak pengalaman, ada banyak ilmu juga yang bisa kita serap. Nah, terus misalnya dari kebijakan KDM ini, Teteh punya harapan apa sih? Dicabut ini, dirubah? Iya, jadi beberapa minggu itu ada namanya komunitas komunitas bis gitu Teh. Iya. Ada komunitas bis, komunitas pelaku bisnis travel gitu, mengadakan demonstrasi kan Iya, itu betul. besar-besaran juga, tapi ya belum ditanggapi dengan ini ya serius oleh Bapak Gubernur saat itu. Dan harapannya Teh ya kembalikan lagi aja. Jadi gimana Teh, kadang yang inti dari permasalahan kemarin itu kan bukan pelaku Iya, bukan travelnya pelaku ya, bisnisnya. gitu. Iya, tapi mungkin ada kebijakan sekolah yang yang menyalahi aturan lah seperti itu. Iya. Jadi akhirnya kami ini juga yang
akhirnya kena gitu ya. Tapi ya insya Allah semuanya ada jalan keluarnya gitu, ada hikmahnya lah insya Allah ya. Biar sekolah juga bisa kembali berlibur ke luar kota gitu. Kami juga punya peluang lagi untuk melakukan perjalanan ke luar Jawa Barat. Ini saya dengar juga nih bahwa Teteh ini usahanya selain Kaisar Tour and Travel sebenarnya lagi buka juga ya pesantren ya. Masya Allah ini ya. Memang biar share sama kita yang memang lagi problema sekarang ini lagi tercoreng kan ya Teh, nama pesantren, berita negatif di sana begini, di sini begini. Tapi kita tahu nih bahwa kita dari pesantren ini tahu bahwa nggak semua pesantren kayak gitu, banyak baiknya dan ambil sisi baiknya gitu. Nah, Teteh gimana nih ngatur waktunya antara bisnis terus pesantren jalan juga ya. Jadi ini kembali agak flashback lagi nih Teh Marita. Dulu itu pada saat Kaisar Tour sudah berjalan, suami itu gini mikirnya, Neng kini kita nih abis pulang misalnya dari kerja gitu ya, pengen deh ngajar ngaji anak-anak. Nah itu ya kan, anak pesantren yang dipikirin itu. Jadi duit sama amalan itu balance. Jadi kita ingat oh iya ya Kang gitu. Gimana kalau kita malah lebih ke ngasuh anak asuh gitu Teh. Oh iya. Suami qadarullah sudah tidak ada ibu dan bapak pada saat kami menikah. Jadi udah tahu ya rasanya gimana mungkin susahnya mengenyam pendidikan tanpa ada support dari orang tua gitu. Masya Allah. Akhirnya awal kami rumah tahfiz sih sebenarnya Teh. Oh rumah tahfiz. Awalnya itu dari mulai 3 orang Teh, 3 orang mu'alaf. Jadi, Masya Allah, mu'alaf. Dari mu'alaf itu yatim, anak yatim. Jadi kita fokusnya ke anak yatim. Kita ingin membantu anak yatim yang putus sekolah. Masya Allah. Gitu. Jadi yang putus sekolah dan duafa. Kita pengen bantu mereka untuk melanjutkan pendidikan. Akhirnya dapatlah 3 orang Teh. Itu pada awalnya tinggal bersama kami dulu. Gitu. Jadi orang tuanya itu di usia berapa tahun mereka? Ada SD, SMP, dan SMA. Anak-anak mu'alaf yang dalam pembinaan Teteh itu kelas berapa, di kisaran usia berapa? Ya, jadi saat itu kelas 1 orang 5 SD, 1 orang 2 SMP, dan 1 orangnya kelas 1 SMA. Cewek apa? Perempuan laki-laki? Oh adik kakak, Masya Allah. Perempuan laki-laki, dan ada 1 lagi 4 orang sebenarnya. Masya Allah. Lagi itu dari teman kita yang kita ajak juga gitu. Misalnya mau nggak nih bantu untuk mengasuh anak-anak yang mengembangkan juga ya. Gitu. Akhirnya oke boleh gitu. Nah akhirnya kita kontrakan. Jadi alhamdulillah Teh dari Kaisar Tour itu hasil kami nguli di situ itu alhamdulillah akhirnya kami salurkan ke dana pendidikan. Nah untuk awal itu karena nggak mungkin bareng-bareng terus ya sama kami Teh, karena kita tinggal di komplek saat itu. Akhirnya menyewa rumah di samping kami. Nah disewakan dengan 2 pengasuh ya kan di sana. Berjalan tuh Teh, alhamdulillah. Jadi mereka sekolah pagi di sekolah sekitaran komplek, lalu pulang ke rumah kita ajarkan bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu kayak di pesantren lah ya, ada mutolaahnya. Mahfuzot. Ya, jadi kita ajarkan yang kita pelajari dulu. Iya, betul. Akhirnya diajarkan. Alhamdulillah Teh, setelah itu berkembang lagi. Ada anak-anak yang mau belajar di situ sengaja. Betul. Akhirnya bertambah 7 orang, 8 orang, sampai 11 orang saat itu. Ini udah harus ada pemisahan kan Teh, antara ikhwan dan akhwat, nggak mungkin bareng-bareng. Akhirnya alhamdulillah kita kontrakan lagi Teh. Masya Allah ya. 1 rumah di samping rumah itu gitu. Lalu setelah itu muncullah Teh problematika ya, kita udah mulai kewalahan Teh dengan banyak anak. Kita nggak bisa handle hanya dari hasil travel dari travel. Akhirnya kita melakukan funding Teh, funding terhadap teman-teman dekat dulu sih Teh. Awalnya mau nggak bantu ini anak-anak yatim nih, ada bapak nih gitu. Akhirnya mau bantu. Dan yang satu hal itu Teh, Masya Allah saya ingat banget, suatu malam itu, saya nih kalau ingat itu Masya Allah ya. Jadi waktu suatu hari itu
pengasuh itu bilang ke saya, Bunda, saya dipanggil Bunda sama anak-anak kan, Bunda, beras di rumah tinggal 1 kaleng lagi gitu, 1 kaleng gelas gitu, 1 gelas lagi. Wah, kok nggak kabarin sebelumnya gitu, jadi nggak nggak ketahuan gitu akhirnya. Oh gitu, ya udah. Sedangkan kebutuhan itu pada saat itu ya teh sebenarnya masih dikit ya, 2 karung beras 1 bulannya. Ya betul. Nah saat itu udah benar-benar habis, akhirnya aduh Kang gimana nih Kang, beras habis. Dan qadarullah saat itu juga kita lagi kurang lah dananya pada saat itu, karena kan anak-anak harus SPP, SPP sekolah gitu, dan daftar ulang segala macam pembayaran untuk 11 anak saat itu. Nah akhirnya nih qadarullah itulah teh ya, ini mencari pasangan kita kayaknya setepat. Masya Allah. Akang cuma bilang gini, ya karena ini sudah resiko yang harus kita tanggung gitu kan. Tadinya sih gitu teh, saya suka tanya gitu sama suami, ini ngasuh anak dari mana uangnya? Iya, gitu. Karena kita kan berpikir hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan kita mana, sedangkan suami ini otak kanan kayaknya yang berjalan ya. Pokoknya ini aja gitu, hajar aja dulu gitu, kita jalani aja dulu. Akhirnya malam-malam tuh sama suami udah kita ini aja ya lakukan riyadhah lah teh ya. Jadi sama anak-anak sholat sunnahnya dikencengin apanya lah gitu. Malam-malam itu jam 11 malam teh waktu itu, hujan besar teh, ada yang ngetuk pintu, assalamualaikum, kita kan agak takut juga teh ya, jam sih yang mau datang gitu. Parno 11 malam ya, begitu dilihat oh iya ada benar. Begitu buka, maaf ini Kang dengan rumah tahfiz Fatih Al Ayyubi gitu, namanya Fatih Al Ayyubi deh. Oh iya gitu, kenapa? Ini ada kiriman beras. Itu tuh di saat detik terakhir emang nggak ada lagi beras gitu ya. Itu dikasihnya, saya ingat banget itu 2 karung atau 3 karung gitu, lupa 3 karung kayaknya teh nggak masalah. Ini dari mana gitu? Dan hamba Allah ya, Masya Allah ya benar-benar ini dari banyak orang lah gitu, jadi bukan dari kami aja, ini saya titip di sini ya. Dan itu belum sempet ya, sampai sekarang juga nggak tahu kalau misalnya baru ketahuan itu 5 tahun ke belakang bahwasanya itu tuh dari gerakan infak beras kalau nggak salah, gerakan infak beras. Dan walau alam kita nggak pernah funding kesana, tiba-tiba ada rezeki dari sana ya, nama kita tercantum di sana seperti itu ya. Nah sejak saat itu akhirnya yakin sih ini pasti akan ada pertolongan Allah dimanapun juga. Iya betul. Kalau kita bicara lagi kalau kita bicara dengan pertolongan Allah, memang antara bisnis dan amal ibadah itu kan harus balance ya. Ya tadi mungkin keuntungannya adalah untuk ibadahnya ini gitu. Makanya ketika benar-benar diniatkan secara tulus dan benar, diberikan jalan juga ya kan ya teh ya. Namanya tadi rumah tahfiz Fatih Al Ayyubi, Masya Allah. Nah, setelah itu teh akhirnya karena banyak terus menerus gitu, kata suami ini kita harus pindah sih daripada alokasi dananya untuk mengontrak, kayaknya kita buka aja tanah wakaf untuk pesantren gitu teh. Akhirnya ya kita buka tuh funding untuk membeli tanah wakaf. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah pindah ke Cimenyan teh. Cimenyan. Ya, jadi di atas gunung kita teh. Sepertinya yang kemarin saya diajak sama teman-teman alumni itu adalah kayaknya ke Al-Fatih ya itu ya. Jadi di atas gunung, dan itu pun banyak lah teh keajaiban Allah, Masya Allah ya. Masya Allah. Ketika usaha kami ini mempunyai tujuan gitu, kayak tujuannya ini untuk menghidupi banyak anak-anak, dan alhamdulillah sekarang udah 85 orang teh. Masya Allah, banyak banget ya. Gitu, ya itu. Akhirnya, itu dari SD sampai SMP atau? Akhirnya kita memilih SMP dan SMA saja. Oh teh. iya. Dan udah mulai kurikulum KMI juga teh. Gitu. Berarti kurikulumnya ikut KMI, tapi juga terdaftar di Depak aja atau di kelas juga? Betul, terdaftar di Depak juga teh. Berarti kalau misalkan nanti teman-teman misalkan putra-putrinya mau pesantren, nggak mau yang jauh-jauh, terus juga nggak mau yang pengennya ngerti ilmu. Konsepnya konsep sekolah alam loh. Masya Allah. Jadi, bukan karena kita emang konsep alam ya, tapi memang belum ada kelasnya. Jadi kita gunakan kayak gazebo. Iya. Jadi awalnya itu teh villa
Jadi tanah sudah ada vilanya yang tidak terpakai. Akhirnya dengan konsep awal villa, makanya disebutnya villa santri. Oh, villa santri. Gitu. Villa santri yang mau ya bisa daftar ke Villa Santri Cimenyan. Betul. Insyaallah. Untuk sementara berarti SMP dan SMA, kemudian materinya adalah tahfiz dan sudah terdaftar juga di Depak. Ya, betul. Terus juga insya Allah ini enggak ada terjunan alumni di sana juga enggak? Ya. Betul. Jadi alhamdulillah kami dibantu banget sih sebenarnya ya. Jadi ada pengabdian kan Teh sebenarnya kan, ada pengabdian dari Darun Najah, dari Al-Mawadah, juga dari Gontor pasti banyak mengabdi di sana. Dan alhamdulillah sih Teh ada beberapa juga anak alumni yang sekolah di kita juga. Anak-anaknya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah seperti itu. Berarti kan tadi kalau misalnya anak santri itu kan tahu bahwa 3 yang tidak bisa putus yaitu tadi kan sedekah jariyah, baik itu dia ilmu maupun harta ya, Masya Allah ya Teh. Mudah-mudahan pesantrennya selalu maju terus ya kan, dikenal sama banyak orang ya kan, terus melahirkan juga nih generasi-generasi yang bermanfaat untuk agama, untuk negara. Karena sekarang kita minim banget untuk anak-anak yang berkualitas secara agama dan benar segitu ya. Kadang-kadang di sini anak-anak ketakutan ya kan. Kita kalau sekolah di biasa ketakutan, misalkan takut dengan lingkungan ya kan. Betul-betul. Jadi begitu menyeruak tentang pesantren ya, citra negatif gitu tentang pesantren. Itu kita sebagai alumni kan Teh sedih ya gitu. Kita tuh masuk pesantren bukan karena nakal loh. Apalagi kalau misalnya ada kasus, tuh pesantren kamu kena kasus ini, itu mah digoreng media. Iya betul. Jadi begitu kami mendirikan, jadi sebenarnya sih kayak nggak niat lah itu jadi pesantren kan, rumah tahfiz awalnya. Tapi karena udah nanggung kita terjerumus sudah sekalian jebur ya, sekalian kita totalitas aja lah gitu, benar-benar diolah dan dengan baik gitu. Akhirnya banyak dari donatur kita gitu itu malah ingin menyekolahkan anaknya di kami. Masya Allah, berarti sudah percaya ya. Padahal alhamdulillah sih Teh, padahal kan awalnya lebih fokus ke yatim piatu dan duafa gitu. Dan akhirnya karena beliau ingin menyekolahkan anaknya di Fatih Al-Ayyubi, kita tidak pernah. Kenapa enggak gitu? Karena tujuannya adalah mendidik kan. Betul. Jadi akhirnya kita juga tidak pernah menerapkan SPP istilahnya gitu ya. Masya Allah. Jadi silakan aja. Itu harus kalau yang banyak duit. Betul. Akhirnya kita sebut dengan uang komitmen. Jadi silakan per bulannya mau berapa, bebas aja. Untuk memang yang orang tuanya memiliki kemampuan bayar. Kalau misalnya yang tidak mampu tapi pengen anaknya jadi anak yang sekolah di pesantren, nah bisa berarti ya datang ke sana sambil mungkin diskusi sama pihak pesantrennya Teh Cila ya. Balik lagi kita ke bisnis tour and travel nih. Kan sejauh ini masih lokalan. Nggak ada niat nih merambah ke interlokal telepon internasional ya. Umroh ini kan kalau misalnya di dunia pesantren ini biasanya kan kalau mau umroh pengennya ke temen yang udah tahu ya. Emang nggak merambah ke dunia umroh-umrohan? Insya Allah ini Teh. Jadi pengalaman umroh kemarin itu terakhir kali, karena ternyata pembimbing kami walaupun suami itu sering membimbing umroh, tapi pada saat itu Kang, untuk umroh nanti kamu jangan menjadi pembimbing. Jadi kita nih keluarga pengen bener-bener intimate lah di sana gitu Teh ya. Jadi jangan sampai ngurusin orang gitu, ngurusin kita aja gitu lah. Nah di situ Teh barulah kita melihat kayak karena alumni juga tuh kemarin yang membimbing kita tuh alumni Gontor lah. Jadi kayak, Ustadz ini udah lama ya? Iya, gimana? Nah itu ada mulailah Teh masuk tuh penawaran-penawaran kayak gimana kalau kita kerjasama, kolaborasi, bersinergi, apapun lah itu namanya. Udah mulai Teh ada ketertarikan sebenarnya. Cuma memang bukan hal yang mudah untuk startup yang mungkin dengan dana yang belum mumpuni gitu Teh. Jadi kita masih harus belajar lagi. Jadi sekarang ini Insya Allah nih kayaknya mudah-mudahan Teh mohon doanya masih dipelajari terus tapi tetap scale up ya, tetap berkembang betul. terus. Kita tetap jalan juga. Kemarin sih baru ada yang udah
klik lah secara ini ya, secara batin untuk bekerja sama di bidang umroh gitu. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan teh lebih banyak manfaatnya juga gitu teh. Amin, insya Allah. Gitu. Kalau momen-momen paling mengharukan selama mendirikan bisnis, kemudian selama tadi kan kalau mendirikan pesantren memang hal yang paling mengharukan yang akan diingat sepanjang hayat tadi ketika beras habis, tiba-tiba dia nganterin di hujan-hujan. Kalau pas untuk bisnis sendiri itu ada nggak? Ada sih teh ya. Jadi kembali lagi ya teh. Kalau misalnya karena kami ini perintis ya, bukan waris. Sama kita. Jadi, itu ya, ternyata memang berat ya untuk bukan memulai ya. Kalau memulai kayaknya bisa dengan modal nekat aja juga ya berjalan. Tapi ternyata memaintain itu bisnis itu sendiri yang susah. Di tengah perjalanan misalnya teh ada tim yang tadinya kita nih solid nih, tiba-tiba nggak solid. Tiba-tiba ya dia punya pekerjaan yang lebih lebih mencukupi dia gitu ya, dengan fasilitas dan lain sebagainya. Akhirnya dengan berat hati harus meninggalkan Kaisatur seperti itu. Tapi alhamdulillah sih teh, kami sangat mendukung kalau misalnya tim bisa apa istilahnya, ada satu tim teh dulu di Bandung, dan sekarang karena sudah berkeluarga pindahlah akhirnya ke Kuningan membangun bisnis sendiri. Dan itu Masya Allah ya teh, di saat tim kita sebagai keluarga dan ternyata pada saat keluar resign dari pekerjaan di Kaisatur, tapi mendapatkan apa ya yang lebih bagus gitu, justru kita yang senang. Happy ya? Iya benar, karena apa ya, wah teh makasih loh kemarin kita belajar tentang marketing saya gitu. Dan alhamdulillah, dan Akang tuh kayaknya karakter yang apa ya, selalu share apapun ilmu semua ilmu pengen di share, nggak mau pelit-pelit ilmu bisnisnya. Dapur produksi kita ini selalu di share ke tim biar mereka juga belajar gitu, belajar untuk kalau misalnya suatu saat nanti nggak di sini lagi, kalian bangun bisnis sendiri seperti itu ya. Dan itu sih teh biasanya yang paling sedih itu melepas anak-anak gitu istilahnya. Walaupun sebenarnya mereka itu ketika datang kan sebenarnya asing ya buat kita, tapi ketika keluar tuh berasa kayak walaupun aku bahagia kalau kamu dapat yang lebih baik, tapi dalam hati sebenarnya sedih, bukan sedih karena dia meninggalkan kita, tapi ya kayak kehilangan teman ya. Tapi tetap kita berbahagia kalau misalnya orang-orang yang pernah bersama kita dalam bisnis kita, jadi tim kita itu bisa lebih sukses di luaran sana. Betul itu aja sih teh kayaknya. Kalau yang ya banyak sih teh ya yang perintilan gitu kan banyak ya. Lebih ke tim sih yang bikin biasanya, kenapa ya ini ya gitu. Tapi alhamdulillah kalau sejauh ini kita masih silaturahminya terjalin teh. Gitu, walaupun sudah tidak di Kaisatur lagi ya. Jadi kapanpun juga kayak misalnya kita kumpul yuk untuk ini family gathering misalnya. Itu alhamdulillah teh selalu Masya ada Allah, aja. Dan kami ini memasukkan tim Kaisatur juga ke Fatihah Layubi teh. Jadi double job deh. Ada lebih ya. Benar. Gitu. Jadi kadang Fatihah Layubi ini sebagai rem kita. Iya, jadi bareng kita cari uang di sini gitu. Kemudian kita cari pahala di sini, benar-benar. Iya, betul banget. Ngandelin sholat doang ya teh, kita kayaknya susah kayaknya masuk surga. Jadi kita harus cari amalan-amalan kan sebenarnya gitu. Muslim itu kalau bisa harus kaya gitu kan. Betul. Supaya bisa menyokong muslim-muslim lain dan kegiatan-kegiatan muslim lainnya ya. Betul, setuju teh gitu. Oke Teh Cila, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisnis Kaisar Tour and Travelnya maju. Amin. Bisa merambah ke umroh, haji. Kemudian mudah-mudahan pesantrennya juga maju terus. Amin. Ya kan. Semoga bisa mencetak generasi-generasi yang bermanfaat untuk negara, untuk agama, itu aja ya. Makasih banyak teman. Ya, sama-sama. Sampai ketemu. Kalau misalnya kita masih ingat kata pepatah yang suka ada jalan-jalan pesantren itu kan suka ada kata-kata tuh. There is will, there is way. Ya, betul, there is will, there is way. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Jadi jangan ragu untuk memulai ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya Teh Cila di lain waktu. Terima kasih teman-teman Kasih Makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.